Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman karena sudah bisa join hari ini di sesi Gate Talk kita. Pembicara kita pada hari ini ada Mas Nindyo Sasongko dengan tema apa temanya? Teaching Theology and Religions in a Multicultural and Secular Context. Sebelum saya memperkenalkan para narasumber, kita akan mulai dengan doa. Silakan Reinhard untuk mulai doa. Ya, terima kasih Gene. Yuk, teman-teman, Bapak Ibu semua, mari kita berdoa sebelum kita memulai sesi pada sore atau pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, sehingga kami bisa menikmati untuk kami yang hari ini, hari Minggu, bisa beribadah, dan juga pada sore ini kami berkesempatan untuk kembali belajar, hari ini melalui hamba-Mu, Mas Nindyo, dan juga Pak Budi, yang hari ini juga akan berbagi bersama dengan kami, biar apa yang kami pelajari ini juga semua kembali bermanfaat, kami bisa terapkan, dan itu semuanya kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati sesi selama ini sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, teman-teman, hari ini sesi kita in-house, jadi kita punya dua pembicara yang juga bagian dari tim Geto. Mas Nindyo Sasongko adalah seorang theologian in residence di Manhattan, di salah satu gereja Anabaptis di New York, dan juga adalah seorang PhD student di Fordham University yang punya juga part-time job untuk mengajar, punya tugas part-time mengajar. Dan Pak Budi Kusira adalah seorang direktur di salah satu sekolah di Jakarta, sekolah Ciputra Citra Kasih di Jakarta, dan beberapa sekolah Ciputra di tempat-tempat lainnya. Saya rasa cukup itu perkenalannya, singkat saja. Silakan Mas Nindyo Sasongko untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Bung Gene, dan juga ada Pak Budi di sini yang nanti akan menjadi penanggap. Selamat sore Pak Budi dan juga teman-teman semua yang ada di studio sekarang ini. Saya senang sekali, betul tadi dikatakan oleh Bung Gene, kita semua in-house, tetapi saya harap diskusi, dinamika yang terjadi di dalam percakapan kita nanti juga akan semarak, dan saya ingin juga rekan-rekan semua boleh berpartisipasi di dalam percakapan ini nanti. Oke, baik, saya akan share bagian yang saya akan bagikan untuk sore hari ini, yaitu ini, rekan-rekan semua, sebentar. Alright. Oke, jadi saya akan bicara mengenai bagaimana mengajarkan teologi dengan juga disiplin agama di sini dalam konteks yang lebih multikultural dan juga sekular. Mengapa, teman-teman? Nanti saya akan kasih tahu tujuan sesi ini. Tujuan sesi ini adalah pedagogis. Jadi saya, walaupun sistematik theologian dan saya banyak berbicara mengenai teologi, tetapi kali ini saya tidak bicara tentang bagaimana konten dari teologi, apa yang secara teologis harus dimiliki oleh para pedagog. Kita sudah banyak sekali diperlengkapi lewat sesi-sesi di G-Talk ini, dan saya ingin mengalihkan percakapan ke dalam sisi pedagogis, rekan-rekan. Jadi di sini justru saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk melihat dari perspektif saya, dari sharing saya, dari pengalaman saya, setelah saya mengajar sebuah kelas yang memang wajib, dan ini kelas yang diikuti oleh mahasiswa undergrad, mahasiswa S1, dan bukan teologi. Mahasiswa-mahasiswa saya bukan mahasiswa teologi. Nah, lalu saya akan men-sharingkan juga bagaimana mengelola tugas-tugas. Sehingga teman-teman, paling tidak nanti saya harap yang saya cover adalah 4 hal ini. Bagaimana saya bisa mengajar orang-orang, mahasiswa-mahasiswa yang nggak terlalu peduli dengan agama. Bahkan sebagian mereka itu tidak beragama. Dan bagaimana mengajar teologi dan agama kepada siswa yang terpaksa mengambilnya.
by the way, saya sebagai seorang instruktur juga terpaksa mengajarkannya karena ini bagian dari training saya sebagai pengajar, sebagai calon pendidik, sebagai ahli teologi di Fordham University. Saya akan kemukakan juga bagaimana saya menyusun silabus dan tugas, dan bagaimana saya membuat atau melandaskan filosofi pendidikan untuk mata kuliah ini. Nah, rekan-rekan, ini social lokasi saya. Ya, social location saya. Saya mulai dari social location saya. Saya laki-laki, saya cisgender, dan juga saya dari middle lower class, begitu. Dan saya juga harus mengakui bahasa Inggris saya adalah bahasa yang ketiga. Begitu. Mohon maaf ini di sini baru jam 6 teman-teman. Jadi saya di antara awkward middle space between already and not yet ini. Jadi saya sudah harus terpaksa nyala sementara ini masih jam 6 pagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. So, Inggris adalah bahasa ketiga saya. Dan dengan demikian dibandingkan dengan anak-anak yang saya didik di kelas saya, itu perbedaannya luar biasa, gap-nya besar sekali. Nah, tapi saya mengakui ini di hadapan mereka bahwa Inggris adalah bahasa ketiga saya. Lalu saya mahasiswa S3 dan saya agak dipaksa untuk mengajarkan kelas ini, begitu. Tetapi saya justru bersyukur, nanti saya akan kasih tahu kepada teman-teman. Dan juga saya pendeta. Saya dari golongan Protestan, saya seorang Menonit, dan sekarang saya berada di Universitas Jesuit. Oke. Yang adalah Universitas Katolik. Ini unik sekali. Nah, Universitas Jesuit itu menariknya, rekan-rekan, setiap orang yang bukan Yesuit, bukan Katolik bahkan, itu bisa mengajar di universitas mereka. Ada sekolah-sekolah, ada universitas-universitas yang Katolik yang lain, itu belum tentu mengizinkan yang non-Katolik mengajarkan teologi dan ilmu agama. Oke, tapi di Universitas Yesuit dimanapun juga itu tidak boleh ada ketentuan, tidak ada diskriminasi agama dalam hal ini. Jadi walaupun saya pendeta Menonit, saya bukan dari Amerika Serikat, karena saya bagian dari S3 program PhD di teologi, saya boleh mengajar mata kuliah ini. Dan saya menjadi teaching fellow, dan saya harus berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa yang sebagian tak mempedulikan agama. Jadi saya katakan di hadapan mereka, teman-teman, kalau mereka diwajibkan untuk mengajar, saya juga. Jadi kita punya pengalaman yang sama, tujuannya beda. Mereka wajib ngambil kelas ini, saya wajib mengajar. Itu saya akui di hadapan rekan-rekan saya, mahasiswa saya, dan itu malah justru mencairkan suasana. Oke, nah sekarang saya akan melangkah kepada ini. Siapa sih yang saya hadapi di kelas? Di kelas mata kuliah wajib yang disebut Faith and Critical Reason. Siapa mereka? Nah, saya akan mulai dari demografi, dan ini adalah data yang dibuat oleh Pew Research Forum, teman-teman, bicara mengenai masalah keberadaan persebaran orang-orang anak-anak dari usia 18 sampai 29 tahun. Oke. Siapa yang dominan? Evangelical Protestant. Tapi ada juga mainline Protestant, dan historically Black Protestant, Catholic, Mormon masuk di sana. Dan yang menarik, angka yang paling besar di rentang jarak usia 18 sampai 23 adalah the unaffiliated, atau yang juga disebut religious nuns. Di sini 36%, teman-teman. Oke, 36% ini di sini. Jadi lebih dari 1 di antara 3 orang itu menyatakan diri, anak-anak muda rentang usia ini, sebagai the nuns, the unaffiliated. Ya,
Yang juga menarik juga, 1 di antara 5 kira-kira itu menyebut diri mereka itu nothing in particular. Jadi mereka tidak memeluk agama-agama yang ada di sini. Ini. Oke. Dan ini yang angkanya yang paling banyak. Nothing in particular ini 23%. Oke, ada ateis, ada agnostik, dan angka mereka masih kecil sebenarnya. Sementara yang besar itu nothing in particular. Ada yang menyebut diri mereka spiritual but not religious, ada yang lebih banyaklah mereka yang tidak mau mengkategorikan diri sebagai salah satu dari ini. Nah, dan itu betul. Itu yang saya temui di kelas. Nah, nanti bagaimana strategi saya antara saya punya data dengan saya mau mengkomparasi demografi di kelas yang saya ajarkan selama 4 semester ini, nanti saya akan tunjukkan melalui apa saja, teman-teman. Nah, saya ingin kita memperhatikan sekarang usia 18 sampai 29 tahun, dan berarti di kelas saya itu kira-kira 18 sampai 20 tahun itu 90% mereka yang duduk di kelas saya, teman-teman. Kita lihat di sini. Usia 18 sampai 29 tahun masih dalam kisaran 1 di antara 2 orang, mereka mengatakan bahwa percaya kepada Allah dan Allah itu sebagai sesosok being yang sungguh-sungguh ada. Itu. Oke. 1 di antara 2%. Nah, lalu juga bagi rentang usia ini, attitude mereka, sikap mereka terhadap agama itu kurang dari 1 di antara 2 orang. Tapi masih lumayan signifikan, saudara. 40% mereka masih melihat bahwa agama itu penting. Namun, kalau berbicara mengenai attendance at religious services, apakah mereka punya partisipasi aktif, kurang dari 1 di antara 3 orang, 27%. Oke. Ini yang mengatakan bahwa mereka itu paling tidak sedikit-dikitnya 1 kali dalam seminggu mereka pergi beribadah dalam agama yang mereka anut tentu saja. Bagaimana dengan berdoa? Yang menarik ini hampir rekan-rekan 1 di antara 2 orang itu berkata bahwa paling tidak sekali mereka berdoa. Begitu. Nah, tapi bagaimana dengan partisipasi dalam ibadah kayak PA, kemudian aktivitas berkelompok, ya, KTB? Kita lihat kurang dari 1 dibanding 5 orang. Yang mereka itu mengikuti paling tidak sekali dalam 1 minggu. Dan 63% itu berarti hampir 2 dibanding 3 orang itu menyatakan bahwa mereka itu jarang sekali, bahkan tidak pernah. Ini, lihat ini. Nah, lalu bagaimana dengan kalau bicara mengenai etika, dasar etika apa yang mereka pakai? Usia 18 sampai 29 mengatakan kira-kira berarti hampir 1 di antara 4 orang mengatakan bahwa agama itu masih penting. Ya, 16% mengatakan filsafat atau nalar itu penting. Yang paling banyak adalah common sense, akal sehat. Ya. Hampir 1 di antara 2 orang. Anak-anak muda di Amerika itu mengatakan ini yang menjadi sumber bagi saya untuk memutuskan mana yang benar, mana yang tidak. Bagaimana dengan absolute standar mengenai yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang tidak? 18-29% lebih dari 1 di antara 5 orang. Mereka masih mengatakan ada standar yang jelas. Sementara lebih dari 2 di antara 3 orang ya kan mengatakan
bahwa it depends. Kalau kita mau bicara mengenai yang benar dan yang tidak benar, it depends. Oke, ini teman-teman. Nah, bagaimana sekarang melihat? Ya, ini ada satu buku yang menarik. Kalau teman-teman tertarik, ini saya ada di sini. Ditulis oleh dua sosiolog yang mendedah mengenai rentang usia 18 sampai 30 tahun. Yang mereka sebut sebagai the 20-something soul. Nah, ini diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 2019 dan teman-teman, hasil sosiologi, temuan sosiologi ini adalah hasil kualitatif. Jadi dua penulis ini melakukan wawancara ke sejumlah anak-anak muda dan dari situ kemudian mereka mengumpulkan temuan mereka. So, by the way, teman-teman ini lihat tadi unaffiliated, 3 golongan tadi, ateis, agnostik yang masih kecil, dibandingkan dengan yang menyebut diri mereka nothing in particular, 23%, lebih dari 1 di antara 5 orang, itu terjadi penanjakan yang sangat tinggi, dan khususnya 2018, 23%. Mirip-mirip ya, tadi yang kita lihat dari persebaran yang di awal tadi. 23%, teman-teman. Jadi 1 di antara 5 orang menyebut diri sebagai the unaffiliated. Ada satu buku yang baru sekali, yang juga saya baru terima tadi malam. Jadi begitu saya tadi malam itu menerima buku ini, langsung saya ambil, dan saya mau presentasikan di sini, teman-teman. Tapi paling tidak, teman-teman melihat, generasi millennials, di sini belum ada generasi X ya, tetapi generasi millennials yang menjadi representasi lebih dari 30% yang menyebut diri mereka sebagai the unaffiliated. Rata-rata semuanya masih 23%, teman-teman, dari semua usia ini. Tapi millennials yang paling tinggi, jadi 1 di antara 3 orang yang menyebut diri mereka itu tidak berafiliasi dengan agama apapun juga. Nah, sekarang bagaimana saya membenturkan ini antara data dengan realitas di kelas saya? Saya merefleksikan ini. Data yang saya terima adalah separuh dari anak muda tergolong nones atau the unaffiliated. Nah, bagaimana sekarang saya membandingkannya? Nah, bagaimana saya melihat pandangan mereka terhadap agama? Bagaimana sekarang masalahnya adalah sebagai pedagog, sebagai pendidik. Saya sedang berada di kelas yang sebagian besar anak-anak tidak peduli dengan agama. Kalaupun toh peduli, mereka nggak ngerti apa itu agama. Ini kelas yang saya ampu. Faith and Critical Reason. Faith and Critical Reason ini ditujukan untuk anak-anak S1. Mereka harus mengambilnya. Mereka tidak mau sebagian besar menjadi teolog, mereka tidak peduli dengan agama, mereka tidak mau menjadi religious scholar juga, tapi mereka harus mengambilnya. Nah, Faith and Critical Reason adalah pengantar bagi ilmu teologi dan agama. Ini tujuannya, teman-teman. Jadi paling tidak mereka dibekali dengan kosakata-kosakata yang penting mengenai studi agama dan bisa merefleksikannya. Baik perhatian-perhatian, keprihatinan manusia, serta pengalaman-pengalaman manusia. Yang kedua, saya juga harus membentangkan diversitas di dalam kekristenan itu sendiri. Bagaimana kepercayaan mereka, bagaimana orang Kristen itu melakukan praktik-praktik mereka, dan bagaimana juga praktik-praktik itu bukan hanya membawa kebaikan, tetapi keburukan. Gitu. Dan saya memang masukkan itu. Nanti saya akan tunjukkan di sini. Evaluasi tantangan-tantangan baik secara filosofis, politis, maupun etikal terhadap pemikiran religius. Dan bagaimana peran agama di masyarakat. Dan kemudian juga kami mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan mengenai iman, mengenai agama secara konstruktif di konteks yang plural. Nah,
Saya sudah mengajar Faith and Critical Reason itu selama 4 semester. Dan ada 2 kampus sebenarnya. Fordham University itu terdiri dari 2 kampus. Satu Lincoln Center, ini di Manhattan, pusat keramaian. Saya mengajar 3 kali. Dan yang keempat ini di Bronx, kampus Rose Hill. Baru selesai semester yang lalu, teman-teman. Nah, orang bilang bahwa 2 kampus ini berbeda sekali. Demografinya, karakteristik mahasiswa-mahasiswanya. Kalau Lincoln Center itu lebih banyak diversitasnya, karena ini pusat kota. Sementara kalau Rose Hill itu lebih cenderung kalem, lebih cenderung mereka itu punya pandangan yang konservatif terhadap agama. Dengan kata lain, banyak anak-anak di kelas saya yang lebih peduli dengan agama atau dibesarkan dalam lingkungan yang beragama. Nah, itu kata orang kalau di Rose Hill Campus ini. Dan ini punya tantangan sendiri-sendiri, teman-teman. Khususnya, Anda bisa pikirkan bahwa pada semester kedua saya mengajar, terjadi pandemi. Kampus kemudian ditutup, dan perkuliahan dipindahkan dari in-person ke online. Itu tantangan yang luar biasa bagi saya sebagai pengajar yang baru, yang punya bahasa Inggris terbatas sekali, dan juga yang baru menikmati nostalgia perkuliahan pertama. Saya merasa sukses. Merasa sukses kenapa, teman-teman? Karena ada banyak apresiasi dari mahasiswa-mahasiswa sendiri. Sebagian dari mereka itu memberikan respons, email, mengucapkan terima kasih kepada saya. Ya, karena ini. Nah, tantangan tersendiri di sini. Nah, kemudian mata kuliah yang ketiga, semester yang ketiga saya mengajar ini online, full online. Dan keempat juga online. Oke, teman-teman, jadi saya sudah mengampu 1,5 in-person class dan 2,5 online course untuk Faith and Critical Reason ini. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana saya menyusun silabus saya? Saya akan mulai dengan ini, teman-teman. Memperlihatkan kepada Anda apa yang saya bagikan kepada mereka. Ya, ini adalah struktur dari mata kuliah yang saya ampu. Saya membagi ke 3 bagian. Ini semester yang pertama. Mengapa studi teologi dan religions and diversity. Dan yang ketiga, bicara mengenai scriptures and contemporary issues. Yang selanjutnya, semester yang kedua saya ajar, saya membagi 3 juga, tetapi ada scripture, faith, and contemporary issues. Saya masukkan unsur faith di sana, ada sedikit pergeseran. Semester ketiga saya orangnya nggak bisa kalau hanya repetisi. Dan kalau teman-teman mengkomparasi di yang kedua itu sendiri sudah ada perubahan-perubahan, khususnya di bacaan. Yang ketiga ini, teman-teman, saya membaginya menjadi 4 bagian. Teologi dan pertanyaan-pertanyaan seputar Allah. Yang kedua, Yesus dan pertanyaan di zaman kita. Dan yang ketiga, itu agama dan pertanyaan-pertanyaan manusia. Serta yang keempat, itu bicara mengenai Alkitab dan quest for meaning, pencarian akan makna. Nah, mengapa ada scriptures di sini? Karena mahasiswa ini, teman-teman, di semester yang kedua, ketiga, setelah mereka mengambil Faith and Critical Reason, mereka harus mengambil mata kuliah lanjutan yang di seputar Alkitab. Seperti semester ini sekarang yang sedang berjalan, saya mengajar mata kuliah Christ in World Cultures. Itu bagian dari Sacred Scriptures and Traditions. Ini
mata kuliah lanjutan bagi mereka yang sudah mengambil Theo 1000 atau Faith and Critical Reason ini. Jadi, kembali di Faith and Critical Reason, saya perlu memasukkan bagian mengenai scriptures, pendahuluan mengenai scriptures. Oke, nah 3 semester ini saya akan jabarkan ke detail yang lebih lagi, yaitu bagaimana persebaran tiap-tiap minggunya. Tapi saya akan secara global saja mendedah di sini cakupan materi yang saya persiapkan untuk mereka, teman-teman. Ini cakupan-cakupan materi yang saya cover dalam 3 semester tersebut. Yang pertama, apakah saya harus, not to be religion, but do I have to be religious to study religion? Apakah saya harus religius untuk studi, untuk belajar tentang agama? Lalu yang kedua, mengapa saya di sini? Dan seterusnya, teman-teman bisa melihat di sini. Jadi yang pertama ini paling tidak 4 bidang ini menjadi landasan atau ini yang menjadi framework. Jadi pertama, kalau saya boleh menyarankan adalah di bagian-bagian awal kita berikan framework. Dan framework di sini yang saya maksud adalah cara untuk mereka bisa berpikir. Misalnya, do I have to be religious to study religion? Kami membaca tulisan op-ed dari Tara Isabella Burton yang pada intinya apakah kita harus religius untuk belajar teologi? Dan ada satu hal yang sangat penting yang digariskan oleh Tara Isabella Burton, yaitu dia mengatakan bahwa untuk belajar teologi yang kita butuhkan adalah empati, sekalipun kita tidak religius. Oke. Lalu, why am I here? Saya memperkenalkan konsep Paul Tillich mengenai ultimate concern. Apakah kita harus mulai dari pertanyaan tentang Allah untuk belajar teologi? Gitu. Maka saya memperkenalkan ultimate concern dari Paul Tillich. Ingat, rekan-rekan, yang ada di depan saya adalah mereka yang tidak berminat dengan ilmu agama, mereka tidak mau menjadi teolog, atau mereka tidak punya bayangan bahwa mereka akan menjadi pendeta atau pemimpin-pemimpin agama. Sekali lagi, ini tantangan. Oke. Nah, lalu bagian keempat dan seterusnya, saya mulai masuk ke pertanyaan, 5 ya, so much evil ini, 5 dan seterusnya, saya masuk ke bagian teologi. Karena saya teolog, saya sudah katakan juga, saya akan masuk ke bagian teologi kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswa saya, tetapi mereka juga akan melihat trajektori di teologi-teologi ini bahwa teologi-teologi itu tidak hanya satu saja. Nah, ini juga membedah asumsi mereka tentang agama, asumsi mereka tentang kekristenan, yang mereka pikir bahwa kekristenan itu satu saja. Yang diajarkan itu satu saja. So much evil ini bicara mengenai teodisi, tetapi juga saya membongkar teodisi di situ, mendekonstruksi teodisi di sana, teman-teman. Apakah teodisi masih relevan atau tidak? Saya ajak mereka untuk berdiskusi. Dan bagian ini sangat-sangat menyenangkan bagi mereka. Liberation theology, feminist theology, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan mengenai racism, ini yang ke-9 ini seharusnya 2, mohon maaf. Lalu yang ke-10 bicara mengenai trauma, friendship. Nah, setelah 5-11 bicara mengenai teologi, saya sudahi, dan kemudian saya melangkah ke studi-studi agama-agama. Oke, saya memperkenalkan kepada mereka siapa tetangga kita, siapa sesama kita. Oke, dan apa pentingnya agama. Nah, ini teman-teman. Lalu bagaimana pertanyaan mengenai Allah di dalam dunia yang pluralistik. Baru kemudian saya masuk ke Islam. Saya mengajak mereka untuk merenungkan mengenai Sufisme, dan satu sesi kami pernah mengundang Romo Ustadz Yusuf Daud untuk berbicara ini di satu mata kuliah saya.
untuk bicara mengenai Sufisme. Lalu juga saya mengajak mereka untuk latihan mengkomparasi pemikiran Agustinus dengan Rabi'ah al-Adawiyah, yang sebenarnya sangat-sangat Agustinus walaupun dia Muslim. Teman-teman silakan Google, orang ini luar biasa. Lalu Yudaisme, Hinduisme, Buddhisme. Nah, ini agama-agama yang saya katakan kepada mereka yang saya cukup punya pengalaman dan punya pengetahuan di sana. Saya mengatakan itu kepada mereka. Jadi pernah satu kali saya punya mahasiswi yang dia dari Sikh, ya Sikhisme, tapi tidak bisa kita cover di sini. Lalu juga ada dari agama-agama yang lain, dari China misalnya. Saya tidak bisa bicara mengenai Taoisme di sini karena terbatasnya waktu tentu saja. Nah, baru kemudian dari sesi 21 dan seterusnya, saya memperkenalkan how to read scripture, hermeneutika. Dan juga salah satu diskusi yang sangat menarik yaitu story kisah Hagar yang didedah secara feminis, womanis, dan juga dari perspektif Muslim. Nah, ini juga mengajak mereka untuk melihat bagaimana keasikan mendedah Alkitab, memahami Alkitab dari 3 perspektif yang berbeda. Oke. Nah, kemudian kita diskusikan mengenai tempat agama dan sains, kemudian juga mendiskusikan dunia kita. Ini membaca Laudato Si di sini, dan juga bicara mengenai apakah ada pengharapan bagi dunia kita. Nah, ini cakupan-cakupan materi yang saya persiapkan untuk mereka, teman-teman. Nah, sementara itu, semester yang keempat, semester yang terakhir, yang semester lalu itu saya mengajar, saya tidak membagi ke dalam 4 atau 3 bagian gede. Kenapa? Karena saya sedang mempersiapkan comprehensive exams. Jadi saya mau fokus dengan comprehensive exam itu, jadi saya lebih sederhana di sini, membaginya ke dalam 13 bagian. Satu, kita kumpul, satu waktu kita kumpul, lalu waktu yang kedua di hari Minggu itu, di satu minggu itu mereka diskusi dalam kelompok mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena sekali lagi saya harus fokuskan diri saya pada comprehensive exams yang sangat-sangat menyiksa perasaan dan intelektual saya begitu. Tapi I have passed it begitu, and that's enough. Now, sekarang saya akan mengajak rekan-rekan untuk melihat highlight saya. Apa sih tugas-tugas yang saya berikan untuk mereka? Ini tugas-tugas, tapi yang menarik menurut saya akan berfokus pada 3 paper yang saya berikan kepada mereka. Dan rekan-rekan bisa melihat paper yang saya minta mereka buat adalah paper yang pendek. Saya tidak menganjurkan mereka untuk membuat paper-paper yang panjang. Mengapa? Karena mereka masih baru. Mereka kebanyakan tingkat 1 atau tingkat 2 awal yang tidak terlalu terbiasa membuat paper. Jadi saya tidak mewajibkan mereka untuk membuat paper panjang. 2 halaman cukup. Tetapi ada requirements, ada rubrik juga yang saya sertakan. Ini tuntutan paper yang saya minta Anda buat dan harus ada di paper Anda. Begitu. Jadi 2 halaman cukup. Mengapa 2 halaman juga? Karena sebagai pendidik komitmen saya memang membaca dan komitmen saya memberi masukan. Dan ini menjadi nilai tambah juga buat saya sebagai pengajar, teman-teman. Kalau teman-teman meng-Google, itu anak-anak itu biasanya usil juga. Mereka membuat rating terhadap pengajar-pengajar mereka. Dan teman-teman bisa menemukan rating saya di Google. Nah, dan komitmen saya sebagai dosen membaca dan memberikan masukan. Nah, bayangkan kalau 35 anak, 35 mahasiswa, lalu paper panjang, berapa lama saya harus dedikasikan waktu untuk
membaca paper-paper tersebut. Pasti tidak bisa fokus begitu ya teman-teman ya, tidak bisa sungguh-sungguh. Makanya 2 pages bagi saya. Nah, di awal saya katakan tadi ada data secara empiris, para ahli mengatakan, tapi bagaimana saya membuktikannya? Maka saya minta mereka untuk menulis spiritual quest mereka. Ini 1 halaman tentang pengalaman mereka terhadap agama, dan saya juga ingin tahu konsep mereka mengenai Allah itu apa. Apakah mereka percaya Allah itu ada atau tidak, dan mereka tidak harus mengatakan Allah itu sebagai something out there, sebagai ultimate being outside our world, whatever, tapi mereka bisa menyebut apapun juga untuk sang Allah itu. Nah, dan paper ini juga bicara mengenai pertanyaan yang terpenting dalam kehidupan mereka itu apa. Dari sini saya bisa melihat dan mengecek data dari para ahli dibandingkan dengan 35 anak yang ada di kelas saya itu bagaimana. Dan tidak jauh berbeda, teman-teman. Tidak jauh berbeda. Lalu critical engagement. Nah, ini adalah paper yang dibuat, 2 paper untuk merespons bacaan, dan mereka masing-masing membuat, secara individu mereka membuat, lalu di hari mereka itu dapat giliran, paper mereka itu dipresentasikan. Nah, cara presentasi begini, saya buat kelompok-kelompok. Jadi kalau 35, misalnya saya buat 7 kelompok, masing-masing kelompok itu 5 orang. Nah, di hari yang kelompok itu dapat giliran, misalnya kelompok A, maka ke-5 orang di kelompok A itu membuat paper 2 halaman. Setelah itu, mereka mempresentasikan paper ini, 5 orang ini. Nah, presentasi itu tidak boleh mereka baca, tetapi mereka hanya memfokuskan pada tesis atau klaim dari bacaan tersebut, lalu bagaimana bacaan tersebut, bagaimana penulis tulisan tersebut menguraikan klaimnya. Nah, paling tidak di sini saya mengajar mereka untuk memahami klaim dasar dari tulisan itu apa. Sahabat-sahabatku, ini sangat penting menurut saya, karena saya membaca banyak paper, dan termasuk juga mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Mereka kesulitan untuk memahami klaim dasarnya itu apa. Klaim dasar dari sebuah tulisan. Maka bagi saya penting untuk para guru untuk mengajar, ini loh, kalau ada tulisan seperti ini, itu klaim dasarnya itu di sini, ini. Paper pendek yang sepanjang ini, teman-teman, itu bagi saya perfect untuk mengajar mereka untuk melihat, ini loh sebenarnya klaim dasarnya itu di sini. Thesis statement-nya itu di sini. Oke. Ini critical engagement paper. Ini bukan summary, tetapi mereka harus menunjukkan, ini loh klaim dasar, ini thesis statement dari penulis bacaan di pekan itu. Nah, yang paling seru adalah immersion paper. Setiap mereka saya wajibkan untuk mengambil bagian dalam peribadahan sebuah komunitas beragama yang berbeda dari komunitas mereka dilahirkan, mereka dibesarkan. Ada sebagian mereka yang sudah lama tidak beribadah, sudah lama tidak bergereja misalnya, dan sebagian mereka juga punya kerinduan untuk mencoba kembali pengalaman yang mereka pernah nikmati pada waktu kecil. Dan saya perbolehkan. Ada juga yang kreatif, teman-teman, membuat immersion paper ini tidak di komunitas beragama, tetapi di misalnya di gym, begitu. Ada yang juga membuatnya itu di komunitas yoga. As long as saya katakan kepada mereka, kalau kamu melihat ada ultimate concern di komunitas tersebut,
ada ultimate concern yang bisa didiskusikan, yang kamu tangkap dari sana. Ada sesuatu yang menjadi dambaan dari orang-orang yang berkumpul di situ. Ya, itu that can count as religion, saya katakan. Dan sekali lagi, immersion paper ini, immersion experience ini sangat-sangat diminati. Dan setelah itu, mereka kembali ke kelas, lalu mereka bercerita tentang pengalaman mereka. Dan bahkan ada mahasiswa-mahasiswa yang saya katakan ini cuma 2 halaman, ada yang minta lebih. Kenapa? Karena excited sekali dengan kisah, dengan di komunitas yang berbeda. Nah, ini pengalaman yang 3 semester menjadi teaching assistant, kemudian juga ada kelas teaching theology, 0 credit di sana, saya punya teaching mentor, dan untuk mengajar di Amerika Serikat itu harus tes konfidensialitas, saya tidak boleh membagi men-sharingkan data-data mahasiswa. Ini ada tes di sana, dan juga yang sangat penting itu ada Title IX, anti diskriminasi secara gender. Pertama-tama, ini ditujukan untuk kaum perempuan punya hak yang sama mendapatkan pendidikan. Tapi kemudian sekarang diperluas bahwa kaum LGBT pun punya hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi di dalam kelas dan untuk mendapatkan edukasi. Nah, lalu ada juga sources yang saya pakai untuk menambah persiapan-persiapan saya mengajar di kelas ini. Apakah dengan demikian tidak ada ketegangan? Oh, ketegangannya luar biasa. 1 semester saya tegang. Mengapa? Sekali lagi dari social location saya sebagai orang non-Amerika Serikat, sebagai orang yang tidak fasih berbahasa Inggris dan harus berbahasa Inggris di dalam kelas, tekanannya itu luar biasa. Saya masuk kepada 4 hal. Ya, hal yang keempat, yang terakhir, yaitu nilai apa, filosofi pendidikan apa yang saya punyai, yang saya bagikan, atau yang saya hidupi untuk mengampu mata kuliah ini. Nah, ini adalah filosofi pendidikan yang dikembangkan oleh kaum Jesuit, yang dilambari oleh Ignatian spirituality, teman-teman. Ignatian spirituality itu sangat menekankan pentingnya pendidikan dan pendidikan bagi the whole person. Nah, teman-teman lihat ini ada circle di sini dari konteks, experience, reflection, action, dan evaluation. Dimulainya dari konteks. Apa itu konteks, teman-teman? Konteks itu berarti melihat siswa, melihat naradidik dari konteks mereka. Apakah mereka punya cukup persiapan ketika mereka masuk ke kelas yang saya ampu? Saya sebagai pendidik harus menyadari ini, dan tidak semuanya punya latar belakang pendidikan religius yang sama. Itu berarti saya tidak boleh mengasumsikan mereka punya latar belakang yang sama, mereka bisa menyerap pendidikan mengenai agama secara sama. Ditambah lagi mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, sekarang pengalaman ini bagaimana saya bawa di dalam kelas. Nah, di sini saya harus punya ini, teman-teman, ya, punya kecakapan untuk meramu 2 hal. Pengalaman langsung bahwa kelas ini harus menjadi kelas yang menambah pengalaman mahasiswa untuk belajar mengenai apa itu teologi, apa itu agama. Maka rekan-rekan tadi bisa melihat pengalaman langsung mereka belajar dari sumber utama. Misalnya immersion paper itu ditujukan untuk ini, mereka berpengalaman secara langsung. Atau pengalaman yang terwakili. Ya,
yaitu pengalaman mereka yang lebih sekunder melalui bacaan, melalui diskusi di dalam kelas, begitu, yang bisa menstimulasi imajinasi mereka, yang bisa menstimulasi indera mereka. Oke, ini tantangan tersendiri bagi seorang guru. Yang ketiga, teman-teman, Ignatian pedagogy itu sangat besar di reflection. Pendidikan Yesuit tidak akan pernah bisa dipisahkan dari refleksi, perenungan. Oke. Setiap jengkal, setiap tahap harus ada perenungan ini. Nah, paling tidak teman-teman bisa melihat di sini poin-poin ini yang sebagai dosen saya harus memikirkannya. Ya, pemahaman yang jernih mengenai pokok yang saya ajarkan kepada mereka, apakah mahasiswa itu punya pergeseran pemahaman, punya transformasi pemahaman dari awal sampai mereka itu berjalan di semester tersebut, sampai pada akhirnya. Lalu, apakah mereka mampu menarik implikasi-implikasi? Dan paling tidak mendapatkan wawasan yang bisa mereka terapkan untuk diri mereka sendiri. Dan dari refleksi ini, tindakan apa yang mereka bisa ambil? Tindakan ini bisa dua hal. Yang pertama itu diresapkan secara internal dalam diri mereka, paling tidak mereka punya wawasan, oh ternyata agama itu seperti ini dong. Oh ternyata kebenaran itu seperti ini. Nah, tugas saya sebagai pendidik seperti ini. Tetapi juga tugas saya sebagai pendidik paling tidak memacu mereka atau memicu mereka untuk mereka punya tindakan-tindakan apa nih yang bisa mereka lakukan secara eksternal. Contoh misalnya, kalaupun toh mereka itu melupakan apa yang saya ajarkan di FCR class ini, apa yang paling tidak mereka bisa tetap ingat kalau mereka itu jadi aktivis, social workers, atau sebagai menjadi ekonomis, menjadi scientist, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya. Nilai apa yang saya bisa tumbuhkan dalam diri mereka? Jadi, ini action. Nah, yang keempat, yang kelima, maaf, evaluation. Saya ganti deh. Evaluation, teman-teman. Evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi ini berarti mengajak mereka untuk melihat dan berorientasi agar mereka itu bisa menguasai, melampaui penguasaan akademik. Jadi mereka saya harapkan menjadi insan-insan yang berguna bagi sesama. Nah, ini ada adagium Jesuit ini, menjadi men and women for others. Oke, dan dengan demikian mereka bisa mengevaluasi diri mereka. Apakah mereka itu sudah sinkron tindakan mereka dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka pelajari. Nah, fase ini juga menolong saya dan juga menolong naradidik mahasiswa saya untuk bermeta-refleksi. Dan tugas saya sebagai dosen selama di perkuliahan itu adalah mendampingi mereka untuk mereka bisa bertumbuh dan mereka bisa merefleksikan pemahaman mereka secara mendalam dan secara sincere. Oke. Nah, ini. Selepas ini, ya sudah, paling tidak saya sudah selesai. Tetapi saya senang beberapa orang terus memberikan input kepada saya atau email kepada saya, mengabarkan kepada saya apa yang mereka kerjakan. So, terakhir, refleksi dan saran. Paling tidak, teman-teman, ketika kita menjadi guru, menjadi pengajar, saya harapkan rekan-rekan semua jelas dengan tuntutan tugas. Dan juga jelas dengan sasaran. Kalau saya mengajar FCR kelas ini, sasaran saya adalah agar mahasiswa-mahasiswa saya
punya juga keterampilan untuk berbicara dan menulis. Oke, dari situ saya mendampingi mereka. Berikan apresiasi dan masukan. Tadi saya katakan komitmen saya memberikan masukan terhadap tulisan-tulisan mereka. Dan juga berikan kemerdekaan untuk mereka belajar dari yang berbeda. Bagi saya sebagai pendidik, saya tidak pusing dengan apa yang mereka pegang. Itu tanggung jawab mereka secara pribadi, tanggung jawab mereka sebagai pendidik, sebagai naradidik. Dan saya memberikan kepercayaan bahwa mereka bisa melakukan itu secara mandiri, secara dewasa, karena mereka adalah scholar-scholar juga. Mereka adalah para sarjana. Lalu juga jadilah pendidik yang cakap berdialektika. Yang saya maksud di sini adalah teman-teman tadi bisa melihat materi-materi yang saya susun bukan hanya satu tradisi, tetapi saya menunjukkan kepada mereka, ini loh, tradisi ini ditentang oleh tradisi ini. Teologi ini juga dilawan oleh tradisi teologi yang selanjutnya. Dan itu oke. Contoh misalnya, tradisi teodisi ditentang oleh tokoh-tokoh misalnya Dorothy Zolle, Jürgen Moltmann, dan Johann Baptist Metz misalnya. Itu kami diskusikan. Lalu teologi-teologi ini juga ditentang oleh Latin American Liberation Theology. Kenapa? Karena 3 orang yang tadi saya sebutkan ini orang Jerman. Tapi liberation theology juga ditentang oleh feminist theology. Feminist theology ditentang oleh womanist theology. Jadi saya mau mengatakan kepada mereka, teologi itu tidak hanya satu arah, satu warna, satu tradisi. Teologi itu kaya sekali. Dan teologi juga pernah membuat kecelakaan-kecelakaan dalam sejarah. Mereka juga turut serta dalam menumbuhkan ketidakadilan, termasuk teologi saya. Saya katakan begitu. Dan itu membuat diskusi yang sangat menarik di kelas. Jadilah pendidik yang terbuka, tetapi juga menjaga batas-batas. Jadilah pendidik yang bersahabat dengan mereka, tetapi juga tahu batas-batasnya. Makanya di Amerika Serikat, tes Title IX itu besar sekali. Karena ini juga membatasi dosen dalam keterlibatannya bersama dengan mahasiswa, teman-teman. Dan bagi saya itu membuat saya aman, karena apa? Saya tahu batas saya sebagai pendidik, dan saya tidak boleh kemudian terlibat lebih jauh dengan mahasiswa. Termasuk kalau mahasiswa punya masalah, saya harus punya tahu keterbatasan saya tidak punya kecakapan untuk mengkonseling mereka. Contoh misalnya, kalau terjadi harassment terhadap mahasiswa, saya tidak boleh mengkonseling. Sudah ada tugasnya, sudah ada orang yang di-hire untuk itu. Jadi di sini ada batas-batasnya juga. So, demikian teman-teman sharing saya. Saya serahkan sekarang kepada Pak Budi untuk kemudian kita berdiskusi secara terbuka. Monggo Pak Budi. Baik, saya langsung ya. Moderator dulu, langsung aja main sembarangan Mas Nindyo. Ya, terima kasih Mas Nindyo. Sekarang saya serahkan ke Pak Budi. Saya cuma mau tengah-tengah aja. Jangan lama-lama ya, karena agak molor sepertinya. Waktu sama Mas Nindyo. Ya. Oke, baik, saya percepat aja karena waktu juga ya. Terima kasih. Hari ini saya seakan-akan saya belajar silabus dan method of teaching ini di dalam beberapa menit tadi. Membuat silabus dan method of teaching. Terima kasih Mas Nindyo. Saya coba menangkapin ada 3 hal yang saya melihat bahwa konteks dari paparan tadi. 1, tadi mengatakan siapakah siswa? Saya mau ke mahasiswa karena ini semua para pendidik K-12 gitu ya. Kalau Mas Nindyo tadi ngomong mahasiswa, sebenarnya saya merasa bahwa siswa atau mahasiswa yang dihadapin oleh Mas Nindyo saat ini tidak cepat atau lambat itu sudah akan terjadi di Indonesia. Yaitu siswa yang kita hadapin yang tadi yang non, yang unaffiliated gitu ya.
Cuman persoalannya karena ketika mereka mahasiswa, mereka lebih terbuka, bisa bicara lebih terbuka. Tapi kalau kita dengan kultur dan budaya Indonesia, bahwa perkembangan ini pun sudah terlihat. Cuman ya kalau kita lihat di dalam gereja atau di dalam anak yang namanya anak SMA kan masih diminta uang sama papa mamanya, jadi masih ada takut untuk lebih terbuka. Tapi kenyataannya kalau di dalam circle mereka bahwa siswa yang seperti ini pun sekarang menjadi makin besar jumlahnya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya melihat potret daripada yang dijelaskan di Amerika yang sedang dihadapin oleh Mas Nindyo itu cepat atau lambat akan masuk ke Indonesia juga. Cuman Indonesia tidak seterbuka di Amerika. Terus kedua menariknya adalah mengajar mahasiswa yang terpaksa mengambil mata kuliah itu sama. Jadi kalau kita berbicara dengan Christian educator di sini semuanya. Tadi Mas Nindyo ceritakan sedikit latar belakang background-nya. Saya sendiri di dalam perjalanan, di dalam pelayanan, di dalam pendidikan Kristen, saya tuh pernah di 3 institusi sekolah yang dimiliki oleh gereja. Sekolah yang dimiliki oleh gereja, dan baru sekarang saya dimiliki oleh institusi atau perorangan, bukan gereja. Jadi saya bisa memahami juga bagaimana ketika para leaders atau para guru ketika di dalam mengajar di dalam itu, kalau yang dimiliki oleh gereja sangat amat kaku gitu ya, tanda gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi tapi mereka harus menghadapi sebuah anak didik yang terpaksa mereka harus mengajarkan dengan selain berbicara tentang ada dogma-dogma dari gereja-gereja tertentu, lalu juga ada yang disebut dengan kurikulum PAK. Tapi kita bersyukur bahwa kurikulum PAK sekarang atau kurikulum dengan Kemendikbud sekarang bahwa lebih terbuka untuk kita menyusun silabusnya atau membuat bahan-bahannya jauh lebih terbuka. Masalahnya sekarang ketika kurikulum ini terbuka untuk dibuat, apakah terutama gereja yang punya sekolah mengizinkan kepada guru-gurunya untuk lebih berkembang? Saya kemarin di 2 minggu yang lalu pas Prof. Yoas berbicara, saya juga ngomong bahwa sampai hari ini ada sekolah-sekolah Kristen yang tidak mengizinkan non-Kristen yang imannya untuk berbicara walaupun dia punya expertise di dalam bidang itu. Nah, ada ketakutan yang terjadi di dalam di dalam gereja memandang dunia pendidikan Kristen. Yang ketiga, saya melihat tentang tadi di dalam rekomendasi. Oke, saya izinkan saya share beberapa data. Mas Nindyo tadi share data riset. Saya izinkan saya memberikan satu riset yang dilakukan di Indonesia juga, gitu ya, di konteks Indonesia. Nah, ini ada riset dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, gitu ya. Kalau kita lihat bahwa kegiatan yang paling menarik buat minat anak-anak muda itu tuh agama itu tuh kecil sekali. Agama cuma 6% ya. Nah, ini yang saya sedikit kasih gambaran bahwa berbicara tentang mengajar tentang teologi dan agama, lebih tepatnya kalau saya lihat konteks di dalam sekolah itu lebih kepada pendidikan agama Kristen gitu ya, kurang kontennya berbicara agama lain gitu. Nah, ini yang kita lihat bahwa ini berbicara tentang survei kegiatan agama, tapi ini umum research ini, tapi menunjukkan bahwa baik yang Kristen non Kristen itu tetap agama itu bukan menjadi sebuah prioritas. Nah, kalau saya cepat aja ya. Ini sebenarnya satu buku yang sudah lama gitu ya, 2011. Bagaimana anak-anak meninggalkan gereja. Ini mungkin sebagian sudah pernah membaca. Salah satunya adalah bagaimana gereja maupun sekolah. Saya mengatakan maupun sekolah karena saya mengalami juga di sekolah. Begitu overprotective-nya terhadap cara berpikir anak-anak muda sekarang.
terus bagaimana antagoniknya terhadap sains dan semua ini saya cepat. Nah, saya ingin kontekskan ini yang terakhir dari Barna Group di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dia membahasnya. Nah, menariknya di situ ada spiritual open, gitu ya. Bagaimana sebagian anak-anak muda sebenarnya tuh ramah loh membicarakan tentang iman dan kerohanian. Cuman persoalannya di dalam kenyataan di dalam sekolah Kristen, iman dan kerohanian yang dibuka hanya satu. Tidak terjadi diskusi yang tadi disebutkan dengan keterbukaan pendidik. Nah, kalau kita lihat konteksnya lagi adalah bagaimana sains juga sangat menentang gitu ya. Jadi mereka tuh merasa bahwa di dalam survei itu sains tuh menjadi untuk percaya karena apa? Karena ketidakmampuan daripada para pendidik untuk terus belajar gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita lihat bahwa longing to make a difference, jadi generasi sekarang pun cukup tadi Mas Nindyo juga di dalam silabusnya berbicara tentang rasis dan semuanya isu-isu yang hot gitu yang terjadi. Sebenarnya anak-anak muda tuh sangat, tapi di dalam sekolah-sekolah itu sangat terbatas untuk mendiskusikan tentang hal ini. Nah, saya melihat bahwa saya mencoba sedikit menjadi sebuah tools gitu ya, bagaimana saya ngambil dari Kenda gitu ya, bahwa kita mesti understanding what's going on. Apa yang sedang terjadi sih di dalam dunia ini, di dalam anak-anak, di dalam pendidikan anak-anak. Terus what are we doing gitu loh kan. Terus how well we doing. Menjadi tadi yang kalau Mas Nindyo bilang tadi ada sebuah refleksi atau evaluasi gitu. Nah, kalau saya lihat bahwa kita tuh masih di Indonesia masih bingung antara spiritualitas dan aktivitas keagamaan. Ini baru-baru terjadi, ada satu survei di Indonesia. Apa yang dilakukan berbicara spiritualitas, tapi apa yang hasilnya adalah aktivitas yang ditonjolkan. Nah, jadi ini yang saya melihat ini suatu problem yang harus memang kita menjadi scholar atau pembelajar ataupun pendidik yang terus harus menjadi kritis di dalam hal seperti ini. Terus yang kedua adalah keautentikan. Saya sebut membongkar keautentikan. Sebenarnya kita tuh tidak, Mas Nindyo menjadi dosen, mungkin ada hal-hal yang ditanya oleh mahasiswa pun kadang-kadang nggak bisa jawab kali ya untuk saat itu. Jadi sama-sama belajar. Tapi di dalam patriarkisnya di Indonesia itu antara pendidik itu ada gap yang sangat besar, seakan-akan pendidik itu menjadi orang yang terpandai. Ketiga anaknya lebih pandai itu menjadi terbungkam kritisitanya gitu ya. Nah, saya pikir ini harus membongkar. Tapi ketika anak-anak bisa melihat guru-guru yang punya autentik yang luar biasa, justru respect mereka itu datang. Saya melihat gitu ya. Nah, saat ini saya memimpin sekitar 500-an guru di seluruh Indonesia. Kalau kita berbicara, saya banyak mendengarkan cerita, dan saya juga memimpin satu institusi, saya juga ada di dalam organisasi atau komunitas yang lain. Kalau kita berbicara saling pendidik, bahwa keautentik ini sangat penting. Terus membangun dimensi relasional yang baik antara pendidik dan juga siswanya gitu ya. Tadi Mas Nindyo ada mengatakan rekomendasi itu adalah kemerdekaan belajar dari berbeda. Nah, ini yang saya pikir di Indonesia itu yang menjadi PR, bahwa perbedaan itu kadang-kadang menjadi musuh. Padahal perbedaan itu adalah memperkaya kita saling belajar. Ketika kita membangun relasional itu begitu sulit. Karena saya merasa bahwa ketika seorang menjadi guru, dia setiap tahun dia akan menjadi guru SMA, tapi usianya tuh makin senior. Sedangkan anak yang baru masuk begitu luar biasa perbedaannya. Nah, relasional itu harus dibangun dengan lifestyle mereka, cara pandang mereka. Walaupun tadi Mas Nindyo mengatakan bahwa ya kita harus menjaga batas, yes, gitu ya, untuk tertentu. Tapi saya pikir bahwa relasional itu harus dibangun dengan kebersamaannya.
Nah, dan ini yang saya pikir menjadi bagian yang kita PR kita bersama, dan di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia yang dibentuk ratusan tahun pendidikan Kristen hadir di Indonesia dengan cara yang sangat sederhana, tapi zaman ini sudah sangat berbeda. Sudah sangat berbeda, oleh karena itu menjadi PR-PR kita untuk beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Mas Nindyo, bagaimana kita konkretkan kepada anak-anak yang lebih muda istilahnya ya, karena ini kita berbicara dengan pendidikan K-12. Oke, tanggapan saya gitu, mungkin kita masuk dalam diskusi. Oke, terima kasih. Kita akan buka sesi tanya jawab, bukan sesi tanya jawab, sesi diskusi. Tapi mungkin sebelumnya saya mungkin Mas Nindyo, apakah mau memberi tanggapan dulu terhadap yang tadi Pak Budi? Ya, terima kasih Pak Budi untuk tanggapan-tanggapan yang bernas ini. Saya nggak ada sanggahan untuk apa yang tadi Pak Budi katakan, karena rasanya kita semua sepakat, dan saya hanya memberikan respons terhadap yang ketiga ini, yang Pak Budi katakan tadi bahwa agama tidak cukup diminati oleh anak-anak di Indonesia berdasarkan temuan yang ada. Kecil sekali minatnya, tadi Pak Budi mengatakan itu. Tetapi menarik sebenarnya, toh dengan begitu kita melihat, walaupun begitu kita tetap tahu bahwa agama tidak berada di posisi paling bawah. Paling tidak di bawah memasak, itu kan lumayan menarik begitu. Nah, akan tetapi di atas-atasnya itu, nah ini juga perlu menjadi keprihatinan dan juga perlu menjadi perhatian dari para pendidik untuk bagaimana agama itu tidak boring, tidak membosankan. Itu berarti rekan-rekan justru bisa memperhatikan bagaimana minat-minat mereka, minat-minat anak muda yang besar terhadap olahraga, musik, menonton film, memasak, itu juga masuk dalam diskusi pendidikan dan pelajaran agama. Contoh misalnya, saya memakai hampir semuanya ini kecuali memasak, ya kan? Itu nggak bisa dong. Kemudian teologi di kelas itu kita yuk masak-masak bersama, begitu. Tapi misalnya isu mengenai atau bukan isu, ya isu mengenai olahraga misalnya, itu kalau dipercakapkan di dalam kelas, itu akan menarik juga bersama dengan mereka. Lalu juga saya menginkorporasi, menyertakan musik di dua pertemuan yang awal itu, dua mata kuliah awal, dua kelas yang awal saya ajar, saya memakai musik juga, khususnya untuk attendance, untuk absensi. Jadi saya punya kuis untuk mereka ngisi kuis begitu tiap minggu, sementara mereka mengisi, saya setelkan musik. Dan nggak harus musik Kristen, musik yang mereka sukai, yang lagi ngehit buat anak-anak muda. Dan mereka senang sekali adanya musik di kelas tersebut. Lalu menonton film, betul sekali bahwa film itu besar sekali peranannya di anak-anak muda. Bagaimana juga film bisa menjadi bagian untuk mata kuliah saya, pertanyaannya. Dan juga mungkin juga bisa menjadi bagian dari Bapak Ibu Saudara ketika mengajar di kelas tersebut. Literatur non-teologis bisa dimasukkan. Ada dosen-dosen yang lain yang memakai literatur untuk kelasnya. Lord of the Rings, Narnia, bahkan yang terbaru. Kalau saya misalnya mengajar mata kuliah ini lagi, mungkin saya akan masukkan juga literature from around the world, gitu misalnya. Di situ saya akan masukkan tulisan-tulisan orang Indonesia, novel-novel Indonesia, Pramudia Anantatur misalnya. Bagaimana yang novel-novel yang sama sekali tidak teologis ini direfleksikan secara teologis, itu juga akan sangat menarik. Itu akan sangat-sangat menarik bagi mereka.
Dan betul sekali yang tadi dikatakan oleh Pak Budi, spiritual authenticity. Bagi saya sebagai pendidik, saya akan memberikan ruang yang bebas bagi mereka untuk mengungkapkan isi hati mereka, dan kalaupun toh mereka itu lebih bagus dari saya tidak ragu-ragu untuk memberikan nilai full kepada mereka. Saya memberikan nilai A kepada mereka jika memang mereka itu bagus banget. Dan saya puji, saya katakan ini tulisan yang sangat-sangat bagus, kamu luar biasa di sini. Dan betul-betul, saudara-saudara, Bapak Ibu, ada mahasiswa yang tulisannya bagus, lebih bagus daripada saya. Nah, di situ juga peran authenticity dari seorang pendidik, mengakui bahwa kalau memang naradidiknya, mahasiswa atau siswanya itu bagus, berikan apresiasi yang sangat penting. Nah, yang sebagaimana pada tempatnya. Saya rasa di situ supaya kita bisa diskusi lebih lanjut bersama rekan-rekan semua. Bung Gene. Oke, terima kasih Mas Enes. Mungkin aku mulai untuk mulai diskusi. Ada pertanyaan yang masuk secara anonim. Aku bacakan saja. Apakah di Indonesia sudah dilakukan juga immersion paper yang tadi Mas Nindyo sampaikan begitu ya? Atau kalau belum ada, apakah kira-kira program tersebut bisa dilaksanakan di Indonesia? Apa kemungkinan yang akan terjadi? Kemungkinan terburuk jika immersion paper ini dilakukan di Indonesia, di kurikulum teologi Indonesia begitu. Itu. Nah, ini jawaban saya. Pertama, saya tidak tahu tentu saja. Yang kedua, seberapa besar institusi Bapak Ibu memberikan ruang untuk immersion paper ini. Ada dosen ketika melakukan immersion ini, mereka dibimbing. Jadi bersama dengan dosen, mereka mengadakan perjalanan di satu persekutuan, begitu ya, atau satu perkumpulan. Datang di perkumpulan itu, entah di masjid, entah di kuil, dimanapun mereka berada. Lalu diajak mahasiswa-mahasiswa itu untuk berpraktik bersama, mengalami bersama ibadah dari agama tersebut. Lalu setelah itu ada diskusi bersama dengan sang pemuka agama, ya, bersama dengan dosen dan bersama dengan mahasiswa. Nah, kalau saya enggak. Saya enggak mengambil jalan yang seperti itu. Saya membiarkan mahasiswa saya untuk memilih apa yang mereka minati, lalu mereka melaporkan apa yang mereka observasi. Nah, namun saya sudah berikan guidance, ya. Ini yang harus kalian lakukan. Termasuk juga kalau kamu masuk ke sebuah komunitas dan kamu diharuskan untuk berpakaian tertentu, kamu harus melakukan riset terlebih dahulu. Ya. Respect komunitas tersebut adalah sebuah sikap yang harus ada dalam diri seorang ilmuwan. Saya katakan. Dan sampai mata kuliah yang terakhir, mahasiswa-mahasiswa saya bisa bertanggung jawab untuk hal yang seperti itu. Nah, silahkan. Nah, ini Pak Budi yang punya wewenang di sini. Ya, jadi saya coba kontekskan karena Mas Nindyo kan ngomong di mahasiswa, ini kan kita ngomong siswa gitu ya. Ya, kalau di konteks Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa sekolah dengan sengaja gitu ya, mendesain di dalam silabusnya untuk ada semacam pertukaran daripada siswa atau di siswa itu sendiri melakukan kunjungan misalnya ke yang Kristen berkunjung ke masjid, yang Islam berkunjung ke seminari, dan semua itu terjadi. Dan itu sangat positif, Mas.
Itu terjadi, tapi itu memang by design karena kan yang namanya anak-anak SMP dan SMA gitu ya, jadi belum secara dilepas oleh tidak seperti mahasiswa yang lebih mandiri dalam hal itu. Tapi ini sudah didesain sedemikian rupa, apalagi sangat relevan dengan kontekstual Indonesia yang membutuhkan selain berbicara tentang iman yang kita saling menghargai, tapi juga disitulah menimbulkan kita hari ini kita kan di Indonesia kan menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, eksklusifme. Nah, dengan program-program itu, saya melihat bahwa mereka tidak menjadi saya setuju atau tidak setuju, tapi paling tidak mereka menghargai, mereka mengetahui, memahami, jadi tidak memberikan sebuah penghakiman langsung bahwa seperti ini. Itu sebenarnya memberikan sebuah wawasan di dalam kemerdekaan belajar yang berbeda, yang tadi Mas Nindyo bilang. Itu yang saya sampaikan. Ya, ada satu lagi. Ada tambahan lagi, pertanyaan anonim juga, masih anonim. Setelah ini tapi akan saya buka untuk forum, jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung, kalau memang pertanyaannya tidak anonim, bisa langsung nanti kita bukakan kesempatan untuk langsung berbicara, jadi tidak perlu ditulis di chat, karena aku juga nggak aktif take off chatnya. Tapi ini pertanyaan yang anonim dulu, jadi saya hanya akan bacakan yang anonim, nanti untuk yang tidak anonim silahkan dipostingkan silahkan langsung ditanyakan. Pertanyaannya begini, bagaimana kemudian konteks pengajar dalam mempengaruhi materi yang diajarkan kepada siswa, atau mahasiswa dalam konteks Mas Nindyo, di mana kutip-kutip pagar-pagar yang harus diadakan untuk memastikan kutip-kutip kelurusan materi yang diajarkan. Mungkin sebuah pertanyaan besar yang yang aku tambahkan agak pertanyaan yang agak yang cukup mendekati begitu ya. Bagaimana kemudian menjembatani worldview mereka dengan denominasi gereja dan kurikulum kita. Atau ada juga yang bertanya, apakah pernah terlintas dalam pikiran Mas Nindyo, mumpung tidak terafiliasi dengan agama, mumpung ada ini agama-agama selain Kristen, Hindu, Buddha, dan semacamnya, maka perlukah saya menginjili atau berapologetika bagi mereka? Itu pertanyaan yang menurutku satu rumpun sih. Silahkan Mas Nindyo ditanggapi. Iya, dua pertanyaan yang baik sekali. Yang pertama tentang pagar-pagar. Yang pertama saya harus mengatakan bahwa konteks saya konteks yang multikultural, multireligius, dan sekuler. Saya mengajar di konteks kota New York yang memang betul-betul sekuler sekali. Tetapi menarik, ini universitas Katolik, ini universitas Yesuit yang memang tidak memberikan arah kamu harus ngajar teologi Katolik. Nah, jadi bicara mengenai pagar, konteks teologi atau konteks Universitas Katolik ini juga tidak memberikan arahan. Apa yang saya ajarkan itu harus berdasarkan ajaran Gereja Katolik Roma. Itu menurut saya privilege dari universitas dan institusi Yesuit. Jadi bicara mengenai pagar-pagar, ini bicara mengenai komitmen pribadi, dan saya tunjukkan kepada mahasiswa begini, saya tidak akan menjawab juga pertanyaan Bung Gene, saya tidak akan mengconvert mereka untuk ikut pandangan saya. Yang kedua, kelas ini bukan kelas katekisasi untuk mempersiapkan mereka menjadi penganut sebuah agama. Dan yang ketiga, saya katakan bahwa saya nanti akan tunjukkan di kelas ini bahwa agama sudah berkontribusi begitu banyak untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk perdamaian, tetapi agama yang sama juga bisa menimbulkan malapetaka bagi kemanusiaan.
dalam sejarah manusia. Saya tunjukkan itu. Dan juga saya tunjukkan juga iman saya sebagai seorang Menonit tidak imun dari itu. Tidak bebas dari itu. Menonitisme pernah juga membuat ketidakadilan. Nah, tetapi pertanyaan yang menarik adalah mengapa di dunia ini masih ada Martin Luther King Jr., masih ada Thich Nhat Hanh, masih ada Dalai Lama, masih ada Nelson Mandela atau Desmond Tutu atau Mother Teresa atau Oscar Romero, yang walaupun mereka dikecewakan oleh agama mereka, tetapi mereka melihat sisi yang lain bahwa agama itu punya resources, punya sumber-sumber untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan komunitas untuk berjuang bagi keadilan, bagi perdamaian. Nah, di situ justru menariknya. Jadi bicara mengenai pagar-pagar, saya tunjukkan kenapa walaupun Menonit itu pernah komplisit, pernah turut serta dalam ketidakadilan, membuat orang lain menderita, tetapi saya tetap Menonit. Saya tahu brengseknya Menonit ini, dan saya bukakan kepada mereka. Tetapi mengapa saya tetap Menonit? Non-apologetik, tidak tanpa berapologetika. Nah, tunjukkan kepada mereka, ya saya punya komunitas di sini, begitu, ya kan? Nah, itu yang bagi saya membuat mereka juga terpicu dan terpacu untuk berpikir bahwa komunitas itu penting, begitu. Dan komunitas beragama itu sudah ada. Saya harap saya menjawab apa yang dikatakan oleh Bung Gene, tetapi juga bicara mengenai pagar-pagar ini sekali lagi ya, saya mau menggarisbawahi bahwa di dalam kelas ini karena ini multi konteks dan sangat sekuler, saya tidak menggariskan ini iman yang harus kalian ikuti. Demikian. Saya tambahin yang untuk konteks Indonesia secara sekolah, gitu ya. Ya tadi saya sampaikan bahwa sekolah di Indonesia, saya punya pengalaman yang sekolah itu dimiliki oleh gereja. Tentu pagar-pagar itu banyak sekali yang terjadi gitu ya. Nah sayang sekali bahwa di dalam konteks ke Indonesia pun peran yayasan itu sendiri di dalam sekolah itu sangat sentral kadang-kadang gitu ya. Dan yayasan sendiri pun bukan seorang educator atau seorang yang memang mendalami tentang hal seperti itu, tapi banyak juga dari bisnismen dan semuanya jadi yayasan gitu dia. Jadi harus. Nah, di dalam pagar-pagarnya tentu hampir semua institusi punya gitu ya, punya pagar-pagar sampai sebatas mana yang kita bisa istilahnya terbuka dan mana yang kita masih istilahnya punya value masing-masing. Walaupun kita sekolah Kristen secara sekolah Kristen, tapi kita punya masing-masing punya penekanan value-value itu sendiri. Nah, biasanya pagar-pagar itulah menjadi value itu. Cuma sayangnya pagar-pagar itu akhirnya menjadi tertutup. Kadang-kadang kalau terlalu banyak menekankan akhirnya menjadi tertutup. Nah, tadi yang kedua adalah hari ini kita tidak bisa mengajarkan tidak bisa lagi zaman ini mengatakan ini pagarnya, karena anak-anak itu tuh belajar itu tidak bisa hanya di ruang dengan ditembokin 4 tembok itu di dalam classroom, tapi mereka sudah bisa belajar di mana. Nah, itu yang harus diketahui oleh para yayasan, para leader daripada pendidik Kristen di Indonesia. Karena kalau kita semua terus ada di dalam batasan pagar yang begitu, mereka bisa belajar dari luar. Mereka bahkan tidak berdiskusi sama kita lagi. Itu jauh lebih buruk menurut saya. Nah, yang kedua adalah tentang apologetik. Saya melihat bahwa sekolah kami punya program yang mengajak anak-anaknya ke Gus Durian, ke seminari Katolik anak-anak yang perbedaan agama gitu ya. Di situ kita tidak mengajarkan untuk
tobatkan mereka berpindah agama, tapi kita justru mengajarkan bagaimana sharing pemahaman iman mereka satu persatu, cara pandang mereka satu persatu. Ini yang kita ajarkan. Nah, seringkali itu menjadi tantangan. Wah, kalau dia belajar tentang bahwa agama itu akhirnya dia percaya, nah itu yang seringkali menjadi ketakutan, padahal belum tentu terjadi. Seringkali di dalam kebijaksanaan yang saya lihat, banyak sekali hanya satu kasus menjadi sebuah kebijaksanaan, menjadi seluruh harus bertahun-tahun dan bahkan tertutup sama sekali. Ini sangat kasihan dengan anak-anak muda yang sekarang gitu ya, yang memang sangat membutuhkan keterbukaan, tapi juga tetap kita punya peran bagaimana kita mendampingi mereka. Kira-kira itu. Ya, terima kasih tanggapannya. Sekarang dari tadi Bung Henok sudah raise hand. Silahkan Bung Henok kalau ada pertanyaan. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand, biar saya bisa langsung queue untuk nanti next siapa yang bertanya. Tapi oke, Bung Henok silahkan. All right, thank you very much, Kenny. Actually, well, thank you very much, Mas Nindyo and also Pak Budi juga. This is actually a very interesting topic karena emang ini adalah sebuah problem ya, terutama untuk saya melihat bahwa di konteks Asia, terutama di Indonesia, this is a problem. Karena cultural differences and juga perbedaan daripada apa yang sudah dibiasakan oleh edukasi di Indonesia, yang juga further reinforced by the culture itself, biasanya it stifles free speech. And what I mean by stifles free speech is that it doesn't really encourage critical thinking in a lot of the schools that I see, yang Christian schools or schools sponsored by the church. Pak Budi is absolutely spot on in the sense that mereka ada ketakutan begitu takut, dimana kalau kita sharing sesuatu yang berbeda atau agama yang berbeda, wah jangan-jangan nanti sampai mereka ikut sama agama tersebut. And yes, it's a very problematic perspective karena daripada itu justru instead of encouraging critical thinking, instead of mendorong critical thinking, instead of membolehkan anak-anak untuk lebih belajar tentang agama, belajar daripada sesama, belajar daripada perbedaan-perbedaan daripada orang yang alami, dan belajar tentang sejarah daripada agama. And yes, Pak Nindyo, agama banyak bagusnya, tetapi juga kalau kita melihat daripada konteks sejarah, banyak juga boroknya dan jeleknya. Instead, kita nggak dijawab. And instead daripada dijawab, kita malah ditutup-tutupi. Experience yang saya lihat, itu malah ditutup-tutupi, tidak ada encouragement, dan bahkan kadang-kadang sampai selanjutnya mereka ngomong, oh kamu masih muda, kamu belum tahu lah, atau kamu cuma perlu percaya doang aja lah, atau apalah. Jadi opinion yang kita utarakan sebagai seorang siswa itu malah di-stifle, and itu menunjuk kepada masalah yang juga Pak Budi sebutkan sementara tadi itu, yakni oke, daripada saya sharing lagi kepada guru saya, atau saya sharing lagi kepada pastor saya, ngapain omong kosong aja, kan saya cuma dibungkam mulut saya. Akhirnya kita cari informasi. Karena kan sekarang sudah bukan hanya dibatasi tembok seperti yang Pak Budi tadi katakan, kita cari informasi di luar, ada internet, segala macam. Tapi masalahnya biasanya untuk anak-anak yang muda, kemampuan daripada mereka untuk mencari informasi di internet sangat terbatas. Terbatas in the sense bahwa mereka belum terbiasa dengan analyzing the different information. Karena internet kan begitu banyak sekali informasi, yang justru yang susah itu memilih informasi yang dalam tanda kutip kredibel, dalam tanda kutip informasi yang berguna. Dan justru karena masalah tersebut malah mereka tersesat. Malah mereka, ya kalau saya pakai contoh pribadi saya, I saw religion as omong kosong. Yeah. And of course itu dulu dan sekarang it's different, but still it's a long process justru, and it's very dangerous karena ada mentalitas di mana kita tidak mau encourage this openness, this
honest conversation, this discussion, this mentality where instead of having a conversation, a dialogue, seperti yang tadi Pak Ninjo katakan, justru lebih mementingkan hierarki, lebih mementingkan umur, lebih mementingkan posisi, lebih mementingkan that extreme conservatism yang justru toxic ya, in my opinion. So itu mempertimbangkan daripada konteks yang ada, how would you suggest educators yang emang mau bahasa Indonesianya apa ya? Educators who want to change these kinds of things or promote awareness about these kinds of things. What do you suggest that we do, especially when we know that mentalitas ini sudah mendarah daging, terutama di mentalitas untuk culture Timur dan juga konservatisme daripada orang-orang yang berada di Indonesia. Dan saya juga bukan cuma hanya mengomongkan tentang agama Kristen, saya paling bisa ngomong tentang agama Kristen karena itu adalah yang saya alami, tetapi saya juga bisa melihat bahwa konservatisme itu runs deep dalam identitas Indonesia sebagai seorang bangsa, karena emang kita tend to be conservative. So if Pak Ninjo can actually respond to that, or Pak Budi can actually respond to that, I would be very generous. I would be very grateful. Thank you. Wow, excellent, Bung Henok. Terima kasih. Ini bagi saya poin yang sangat-sangat penting juga. Discouraging critical thinking, betul juga ya. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi bagaimana justru hal yang seperti ini harus dalam bahasa Kristen itu kan dipatahkan begitu. Nah, kita harus bagaimana mematahkan ini. Menurut saya vicious circle yang seperti ini harus dipatahkan. Pertama, menurut saya teman-teman, kita harus membedakan posisi kita, tugas kita dari pendeta, dari pemimpin umat. Tugas pemimpin umat adalah mengantar jemaat, mengantar umat kepada apa yang gereja, komunitas, iman itu yakini. Nah, ini biarkan memang tugas dari hamba Tuhan tersebut. Tugas saya sebagai pendidik, dan saya harap juga tugas rekan-rekan sebagai pendidik, justru memberikan opsi-opsi yang lebih dari satu. Tugas kita merentangkan justru wacana yang ada, diskusi yang ada, debat yang ada di sekitar topik tersebut. Jadi misalnya, kalau kita bicara mengenai doktrin Tritunggal misalnya. Apakah doktrin Tritunggal itu hanya satu saja? Misalnya seperti itu. Siapa yang berdebat? Sampai sekarang, apakah masih ada perdebatan-perdebatan di seputar doktrin Tritunggal tersebut? Oke, kasih opsi. Nah, menurut saya, di sini kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Budi selanjutnya ini ya, yaitu memang realitas yang terjadi di Indonesia itu kadang-kadang gereja masih berada di atas sekolah, sehingga kemerdekaan Bapak, Ibu, Saudara itu tidak bisa seperti saya. Sekali lagi dalam hal ini saya mengaku privilege saya untuk mengajar di kelas yang sangat-sangat open, sangat-sangat terbuka, diskusi itu bisa liar sedemikian rupa. Tapi bagaimana dengan posisi Bapak, Ibu, dan Saudara? Nah, menurut saya, kalau memang Bapak, Ibu sudah membuka beberapa opsi yang seperti ini, Bapak, Ibu bisa menutup dengan pemahaman gereja yang mengatasi sekolah tersebut, atau apa ya, yang menjadi supervisor sekolah tersebut. Saya tidak setuju sebenarnya, tetapi kalau posisi yang seperti ini yang diharapkan atau diwajibkan untuk ada dalam diri Bapak Ibu sebagai pendidik yang tidak punya kebebasan yang penuh untuk mengajarkan secara bebas, tapi diharapkan lebih apologetik dalam hal ini. Ini yang harus kalian buat, ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian ikuti. Menurut saya bisa diganti kok. Diganti dengan pembahasan dalam tradisi gereja yang
Reform, dalam tradisi gereja Wesleyan, dalam tradisi gereja Mennonite, ini yang akan diakui, ini yang akan diikuti. Seperti itu. Ujung-ujungnya bagaimana mereka make sense, bagaimana mereka mau percaya atau tidak, itu tidak bisa kita impose kepada mereka, kita paksakan kepada mereka. Demikian tanggapan saya, Pak Budi. Kalau ada tambahan, monggo, Pak. Ya, saya tambahkan sedikit. Di Indonesia pendidikan Kristen itu dimulai dengan konsep adalah penginjilan, missionary. Itu sejarahnya berdiri. Nah, ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, itu soalnya bukan asalnya dari sana soalnya. Gitu. Kalau baca historical itu. Kalau kita berbicara tentang konteks of historical of Christian education, sebenarnya pendidikan Kristen utama itu di dalam sekolah, di rumah, bukan di sekolah. Sekolah itu mengajarkan tentang pengetahuan, mengajarkan hal yang lain gitu ya. Tapi oke, kita tidak mau membedakan bahwa bagaimana kalau kita ngomong Kristen itu berarti kita hidup di dalam kekristenan semua aspek gitu dan semua. Nah, ini yang menurut saya sampai hari ini banyak sekali institusi Kristen yang memegang tentang hal ini. Sampai hari ini. Membuka sekolah dengan, saya ambil contoh yang sangat tidak bertanggung jawab. Saya berani katakan, ada berani membuka sekolah dengan pakai ruko tok. Jadi cuma ada ruko buat sekolah yang tidak ada standar yang lainnya. Apakah cuma itu sekolah? Itu membuat, nah, yang buka itu gereja loh. Nah, itu di mana kalau kita ngomong tanggung jawabnya gereja terhadap sebuah pendidikan yang punya standar, punya struktur, dan semuanya. Nah, itulah konsep yang dibawa oleh sejarah dan sampai hari ini. Tetapi saya juga bersyukur gitu ya, di tengah-tengah katakanlah kurang cukup optimis, tapi sudah mulai ada pergerakan karena apa? Informasi dan keterbukaan itu makin terjadi sehingga banyak yang sudah pergi belajar dan kembali membawa sebuah pengetahuan yang baik, yang baru untuk kita jalankan di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau tadi Bung Henok nanya tentang apa sih yang harus dia lakukan? Kalau ketiga institusi sudah mengkungkung ini, radikalnya saya bilang, pindah. Cari yang memang udah, karena nggak bisa kalian kalau dalam situ gitu loh kan. Ini saya tidak merekomend pindah, tapi kalau tidak bisa itu saya mengatakan harus lakukan. Karena apa? Perjuangan ini tidak bisa cuma satu orang di dalam satu institusi. Karena terlalu berat buat mereka. Saya udah dengar banyak cerita. Ya sekarang itu yang harus dilakukan. Tapi sebelum sampai ke titik itu, tentu yang saya harus katakan beberapa langkah, bahwa marilah menjadi pendidik yang berkomunitas, berjejaring. Jadi waktu kalian berjuang atau kita berjuang di satu institusi, tidak merasa sendiri untuk membukakan hal-hal itu. Tapi kamu punya teman-teman yang lain, yang bukan satu institusi. Itu kekuatan yang luar biasa. Nah, hari ini bersyukur ada banyak komunitas yang bisa saling berbagi. Itu menjadi satu. Terus kedua, yang saya suka ngomong adalah unlearn to relearn. Mau tidak mau kita menjadi pendidik harus unlearn yang udah nggak kontekstual dengan sekarang, buang. Tapi ini tidak mudah. Tanya Henok yang belajar psikologi mindset, growth mindset itu tuh luar biasa dan nggak banyak yang berhasil. Tapi ada yang berhasil, ada. Nah itu yang harus kita jalankan, saya pikir sebagai pendidik. Nggak bisa kita terus di dalam lingkungan ini. Dan ketiga, saya melihat generasi pendidik yang mayoritas sekarang yang lebih junior atau lebih terbuka dan semua sedang melanda di Indonesia. Dan itu adalah poin yang baik. Alright, thank you so much for the response, both Mas Nindyo and also Pak Budi. Ya, teman-teman, saya akan kembali buka. Jika ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand. Oke, ada yang bertanya. Oke, Voltaire. Ini saya cukup yakin nama anonim, tapi oke, silakan. Ya, ini nama asli sebenarnya. Thank you. Maaf. Thank you Pak Nindyo buat paparannya. Saya sebenarnya nggak mau bertanya, cuma
saya dapat satu insight yang bagi saya itu mengingatkan saya ketika saya bersekolah di biara dulu gitu. Jadi saya seorang Protestan dan ketika masuk ke biara Katolik, sekolah di sana, mereka menerima gitu. Dan ada satu hal yang penting ketika pastor bilang begini, Vol, lu hari Minggu bisa kok ke gereja Gemit gitu. Saya dari Nusa Tenggara Timur gitu. Dan ini sangat relate dengan Mas Nindyo tadi bilang begini. Saya menyusun silabus ini, saya awalnya dengan empati gitu. Dan saya pikir, wah itu powerful banget empati. Kadang kita sebagai pengajar itu kan berpikir bahwa kita yang paling tahu semua ya. Jadi mungkin ada prasangka-prasangka gitu, sehingga kesempatan untuk berempati dengan audiens atau teman-teman yang akan kita ajar itu nggak ada gitu. Jadi kita udah bangun prasangka gitu. Apalagi mereka yang berbeda culture, berbeda etnis gitu ya, berbeda doktrin, mungkin ajaran agama gitu. Nah, saya ingin tahu aja sih Mas Nindyo, kalau misalnya ketika berhadapan dengan mereka nih dan ada prasangka nih ada terhadap mereka, itu gimana Mas Nindyo mengatasinya gitu. Karena saya pikir empati itu powerful banget sih dalam membangun relasi gitu. Dan saya pikir teologi itu juga didasarkan oleh hal tersebut. Thank you. Wow, ini pertanyaan juga yang sangat penting, Bung Voltaire. Terima kasih untuk sudah point out masalah empathy itu. Dan ini yang membuat saya itu pede sebenarnya. Dan mengapa saya berani mempresentasikan ini dari sisi pedagogis, bukan dari sisi teologis, yaitu justru modal saya yang pertama itu yang memberikan apresiasi adalah seorang perempuan dan ateis. Itu dia yang pertama kali memberikan apresiasi, menulis email panjang sekali mengapresiasi apa yang saya kerjakan di kelas itu. Dan kalau begitu, menurut saya sudah bisa menggugah dia untuk melihat pentingnya agama dalam percakapan dunia sekarang ini. Walaupun dia katakan saya tetap ateis, that's fine, dan itu bagus sekali. Nah, bagi saya itu yang pertama. Jadi modal saya menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang berbahasa Inggris dan saya bukan, dari posisi lokasi saya yang sangat-sangat berbeda, dan juga berhadapan dengan mereka yang bermacam-macam, saya akan melihat begini. Karena saya berempati dengan mereka, maka saya menempatkan posisi saya itu sebagai sesama peziarah. Sesama orang-orang yang melakukan embara. Jadi justru saya tekankan kepada mereka, yang belajar di sini itu bukan hanya kamu belajar dari saya, yang dari lecture saya saja, karena yang saya lecturekan itu kan hanya rangkuman. Tapi saya mau belajar dari insight kamu. Kak, saya mau belajar dari apa yang kamu pikirkan mengenai agama. Saya mau belajar dari apa yang kamu pahami mengenai teologi. Apapun teologi itu menurut kamu. Paling tidak, saya selalu ulang-ulang di kelas itu adalah, apa sih sebenarnya ultimate concern dari tulisan ini? Yuk kita diskusikan. Nah, jadi dari situ, Bung Voltaire, dari situ muncul justru yang sangat penting, bukan masalah ini agamaku dan ini pasti benar, yuk kita lihat semua dari perspektif agamaku, tetapi paling tidak mendekati dengan empati. Itu berarti yang penulis maksudkan di sini itu apa? Itu saja bisa memercikkan diskusi yang menarik sekali. Bisa beda-beda, tetapi kan menarik. Justru apa yang penulis ini hendak ungkapkan ketika dia menulis seperti ini. Nah, dari situ, Bung, jadi saya menempatkan diri saya sebagai sesama pengembara selama 1 semester itu, dan kelas itu vibrant sekali menurut saya. Wow, thank you. Sekali lagi terima kasih. Kita lanjut kepada penanya berikutnya, atau ya penanya berikutnya silahkan. Saya mau tanggapin satu di chat, ada yang tadi ketika saya mengatakan belajar tempat lain, ada yang tulis, nanti lompat pagar gimana, ketawa gitu ya. Nah, saya terus terang di dalam pengalaman saya, terus terang saya tidak menemukan ketika saya memimpin institusi yang di bawah gereja, tapi justru saya ketemu di sini
saya tidak melihat hal itu melompat pagar gitu ya. Maksudnya anak-anak yang kalau kita ada ketakutan sampai anak kita melompat pagar, kita harus merefleksikan bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di dalam sekolah kita, institusi kita, guru kita, bagaimana. Jangan-jangan karena peran daripada guru kita itu tidak yang maksimum, akhirnya memang lompat pagar, gitu. Nah, itu yang saya lihat. Terus kedua, saya ingin katakan, saya banyak sekali testimoni, terutama anak SMP dan SMA, yang kita lakukan seperti ini. Mereka dengan latar belakang yang berbeda secara imannya, tapi mereka bilang apa? Satu kalimat, saya masih ingat di post sama mereka itu adalah, kita boleh beriman, berbeda iman, tapi kita diciptakan untuk punya empati yang tadi, satu dengan yang lain. Nah, kalau kita ngomong empati, sebenarnya kan kata empati, kalau kita lihat ada satu, kemarin saya ngobrol sama Mas Dindio, Yongko Noli ya, itu ya, mengatakan bahwa empati itu adalah merasakan perasaan mereka, memahami perasaan mereka, bukan saya pindah agama gitu loh. Itu yang saya ingin sekali mendorong teman-teman sebagai edukator, terbuka, nggak usah takut. Saya sendiri, saya memimpin sekolah, saya melihat bahwa itu tidak ada hal yang perlu kita takutkan, as long as guru kita mau belajar. Itu aja. Menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Budi, yaitu jangan merasa Anda menjadi pecundang kalau Anda tidak tahu jawabannya. Karena anak-anak sekarang itu oke, teman-teman, kalau kita tidak tahu jawabannya. Maka akuin saja saya tidak tahu jawabannya ini. Ini authenticity yang tadi Pak Budi katakan. Saya tidak tahu jawabannya, kita simpan ya. Saya akan cari, saya akan riset, nanti di pertemuan yang akan datang kita diskusikan bersama tentang topik ini. Gitu. Dan saya berikan juga saran, kalau sudah Anda melakukan riset, berikan lebih dari satu opsi, jawaban dari lebih dari satu jawaban. Supaya apa? Supaya memercikkan diskusi yang lebih lanjut. Dan yakinlah, teman-teman, menurut saya, dalam posisi anak-anak SMP dan SMA yang mereka sedang mencari, hal yang seperti itu sangat mengasihkan. Dan jangan takut untuk kalau mereka itu tersesat. Kenapa? Karena nggak ada yang terhilang kok. Nothing is lost. Gitu. Semua di dalam Kristus. Dan tidak ada ketakutan di dalam kasih, kan? 1 Yohanes pasal 4 itu dikatakan di sana. Nah, sehingga opsi-opsi ini kasih dan kemudian diskusikan bersama-sama. Nah, itu menurut saya. Ada lagi, Bung Gene? Ya, sepertinya tidak ada ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Atau saya masih akan buka jika ada yang mau bertanya. Ya. Going once, going twice. Ya, kalau begitu silahkan, mungkin ada pengumuman dari Bu Ketua sebelum kita tutup. Bu Ketua, ya. Oke, thank you Gene, thank you Mas Nindyo and Pak Budi. Pengumuman dikit aja. For our next K-Talk project, we're gonna have something that's similar to our Imago Day series. So that's kind of exciting. Jadi bakal ada an overarching theme, sebuah tema besar. Terus isinya akan ada beberapa speakers gitu yang membawakan dari perspektif-perspektif berbeda dari satu tema besar itu. What's the theme? What's the topic about? Just tune in to our WhatsApp group kalau misalnya kalian ada di sana, atau di Instagram kita aja. Everything should be published by next week and bisa daftar ke sesi-sesi kita. Itu aja sih. Give it back to you again. Oke. Mas NS, sebelum kita tutup, kita akan berdoa tutup. Terus ada yang request, Mas, mau minta, karena Mas NS itu berhubung pendeta Mennonite, ada yang mau minta doa berkat, Mas, karena kan hari Minggu, Mas. Jadi silahkan
Bung Henok bisa doa tutup. Terus habis itu ada request doa berkat, jadi Mas akan diberkati oleh Mas Nindyo. Alright, teman-teman, mari kita berdoa. Wah, Mas Nindyo. What? Kenapa? Yes. Oke, go. Ya. Oke. Alright. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan pada malam hari ini, di mana kami dapat berkumpul, kami dapat belajar bersama, dan kami dapat mempelajari tentang pengalaman daripada Mas Nindyo, di mana dia mengajar di Amerika Serikat sebagai calon daripada kandidat PhD di Fordham University, encouraging critical thinking, yang encourage people to learn daripada perbedaan-perbedaan daripada agama-agama yang ada Tuhan, di mana Mas Nindyo encourage his students to be open and to have an honest dialogue and conversation. Terima kasih atas pengalaman yang dapat dia sharekan kepada kami, agar kami semua dapat mempelajari daripada pengalaman tersebut, dan juga respon yang telah diberikan daripada Pak Budi, dan pengalaman yang dia alami sebagai seorang edukator di Indonesia Tuhan, agar kami dapat lebih menerapkan dan mungkin mengikatkan hal-hal yang dikatakan, hal-hal yang telah kita dengar pada malam hari ini dengan pengalaman daripada kami sendiri-sendiri Tuhan. Terima kasih atas segala insight dan kebijaksanaan yang telah diberikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah ada daripada semua peserta pada malam hari ini Tuhan. And pada keselanjutannya kami harap bahwa kami dapat belajar lebih lanjut lagi. Kami harap bahwa kami dapat mengembangkan komunitas ini menjadi komunitas yang lebih hebat lagi, di mana kami dapat memuliakan namamu sebagai seorang edukator di Indonesia, dan mungkin bukan hanya saja di Indonesia, tetapi juga maybe spreading all around the world. Tuhan, pada malam hari ini kami akan menutup sesi ini, di mana kami berterima kasih kepadamu, berterima kasih kepada segala hal yang telah Engkau berikan, dan juga berterima kasih kepada semua orang yang telah membuat kesempatan yang langka ini dapat terjadi ya Tuhan. Pada malam hari ini saya serahkan kembali kepada Mas Nindyo untuk memimpin kami dalam doa berkat. Rekan-rekan, terimalah berkat dari Allah. Kiranya kekuatan Allah menjaga kita, kuasa Allah memelihara kita, dan kiranya tangan Allah menjaga kita semua, dan jalan-jalan Allah menuntun kita, dan juga cinta kasih dari Allah menyertai dari hari ke hari, malam ini sampai selama-lamanya. Atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Thank you, Pak Nindo. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you, rekan-rekan. Thank you semuanya.